Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membagikan resep martabak manis teflon. Yuk, kita simak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat martabak manis teflon. Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan yaitu tepung terigu 500 gram, gula pasir 8 sendok makan, soda kue 1 sendok teh, sejumput sendok teh garam, dan 1 butir telur. Air yang diperlukan sebanyak 600 ml. Yang pertama, saya akan meletakkan vanili bubuk. Jadi vanili bubuk ini hanya opsional, tidak wajib diletakkan, hanya untuk menambah aroma wangi pada martabak. Di sini saya meletakkan 1 sendok teh vanili bubuk. Setelah itu, letakkan garam dan gula yang sudah disiapkan tadi. Lalu aduk sampai gula merata atau larut di dalam air. Oke, setelah gula larut di dalam air, selanjutnya kita letakkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Oh ya, di sini saya menggunakan mixer karena tidak mempunyai pengaduk atau pengocok kue. Sebenarnya bisa juga dilakukan dengan menggunakan centong nasi yang terbuat dari kayu, tapi karena berhubung di rumah ada mixer, jadi saya menggunakan mixer. Tepung terigu yang diletakkan sedikit demi sedikit. Aduk sampai merata menggunakan mixer atau adukan nasi yang terbuat dari kayu. Bisa juga diaduk menggunakan rotan ataupun pengocok kue yang sering dipakai oleh kebanyakan orang. Setelah lumayan tercampur merata, selanjutnya tambahkan sisa gandum sampai semuanya habis. Aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada gumpalan-gumpalan gandum atau terigu di dalam adonan. Jadi adonan benar-benar harus halus dan tercampur rata. Selanjutnya, letakkan 1 butir telur utuh ke dalam adonan. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata.
Oh iya, jadi di sini saya menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Nah, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya letakkan 1 sendok makan susu bubuk. Di sini saya menggunakan susu Denko. Mohon maaf tadi di dalam resep yang pertama tadi saya lupa meletakkan susu Denko di dalam resep. Karena ini video pertama saya, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam praktek yang saya lakukan. Setelah diletakkan 1 sendok makan susu Denko bubuk, aduk kembali sampai benar-benar merata. Setelah adonan tercampur rata dan tidak ada lagi gumpalan terigu di dalam adonan, selanjutnya akan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Oh iya, untuk soda kue nanti diletakkan pada saat adonan sudah didiamkan selama 1 jam. Nah, ini adonan yang sudah saya diamkan selama 1 jam atau saya istirahatkan selama 1 jam. Selanjutnya, letakkan 1 sendok teh soda kue. Jangan terlalu banyak karena akan menghasilkan rasa pahit. Jangan juga terlalu sedikit karena sarang yang dihasilkan oleh martabak nanti tidak akan keluar atau bantet karena kita di sini hanya menggunakan pengembang soda kue, tidak menggunakan pernipan maupun baking powder. Jadi benar-benar hanya soda kue. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata dengan soda kue tadi. Harus benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, selanjutnya kita akan mempersiapkan loyang martabak atau teflon martabak yang akan kita gunakan. Di sini untuk teflon, api yang digunakan harus menggunakan api kecil sampai teflon benar-benar panas, kurang lebih sekitar 4 menit lebih. Jadi teflon harus benar-benar panas. Kalau tidak panas, hasilnya akan bantet dan tidak bersarang. Nah, untuk mengecek panas atau belumnya teflon, bisa diletakkan tangan di atas teflon. Kalau sudah panas, selanjutnya kita tuangkan adonan secukupnya. Lalu diputar adonan tadi ke pinggir loyang teflon. Jangan ditekan, cukup diambang adonan. Lalu api yang digunakan yaitu api sedang. Cukup dibesarkan sedikit dari api yang kecil tadi agar adonan tidak mutung. Karena kita di sini menggunakan teflon, bukan menggunakan loyang martabak. Jadi panas yang dihasilkan harus benar-benar sempurna.
Tunggu adonan sampai bergelembung. Kalau panasnya tidak merata, teflonnya boleh diputar. Nah, kalau sudah bergelembung seperti ini, selanjutnya kita taburkan gula pasir ke seluruh martabak atau ke seluruh adonan martabak. Secukupnya saja. Selanjutnya ditutup. Sebelum ditutup, api harus kita kecilkan, harus benar-benar kecil, agar pada saat proses pematangan martabak tidak gosong. Tutup sampai adonan benar-benar matang. Sesekali silakan cek apakah adonan sudah matang atau belum. Jika masih terlihat gumpalan adonan, silakan tutup kembali dan tunggu hingga benar-benar matang. Nah, ini hasil martabak teflon yang sudah matang. Tidak ada lagi kelihatan adonan mentah di atas permukaan martabak. Untuk mengeluarkan martabak dari teflon, kita harus mengambilnya dari pinggir-pinggiran martabak, jangan dari satu sisi, harus mengelilingi sisi martabak agar martabak tidak sobek pada saat diangkat. Karena apabila kita memasak martabak dengan teflon, khususnya teflon yang lama, martabak akan agak sedikit lengket, beda dengan teflon yang baru. Nah, apabila sudah lepas, kita letakkan di atas talenan untuk proses selanjutnya atau pengisian topping. Jadi di sini saya akan membuat martabak pizza dengan topping coklatos, beng-beng, top, dan yang lainnya. Sebelum itu kita olesi dulu dengan margarin secukupnya. Ya, untuk margarin ini usahakan menggunakan Blue Band karena lebih lembut. Ini saya menggunakan margarin timbangan. Jadi teksturnya agak kenyal atau agak keras. Beda dengan Blue Band. Kalau kena panas langsung cair. Setelah diolesi dengan merata, selanjutnya potong martabak sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan 4 potongan karena topping yang saya punya kebetulan sedikit. Soalnya tadi lupa beli. Nggak kepikiran. Oh ya, mohon maaf kalau di sini bahasa saya agak amburadul. Ini hasil sarang martabak teflon yang kita buat. Hampir mirip seperti martabak abang-abang atau ako-ako yang dijual di pasar. Padahal kita hanya menggunakan teflon. Oh iya, tadi mohon maaf apabila bahasa saya agak amburadul karena di sini saya lebih konsentrasi ke proses pembuatan martabak. Jadi untuk kata-kata saya tidak terlalu fokus, mohon maaf ya. Nah, selanjutnya pemberian topping. Karena berhubung di sini saya makannya untuk keluarga saya sendiri, jadi nggak apa-apa lah ya, motongnya menggunakan tangan.
Kalau untuk jualan, usahakan menghancurkan toppingnya menggunakan pisau atau ditumbuk terlebih dahulu. Karena ini mendadak, jadi saya potong menggunakan tangan. Tidak apa-apa lah ya, karena makannya juga saya juga. Sebenarnya untuk martabak loyang teflon ini bisa dibuat menjadi 8 topping. Tapi karena di sini topping saya sedikit, saya buat menjadi 4 topping saja. Ini juga toppingnya agak renggang atau jaraknya terlalu jauh, tidak rapat, kurang menarik, tapi lumayan lah untuk cemilan. Agar channel ini lebih berkembang dan lebih maju, saya minta tolong sama teman-teman semua, subscribe, like, komen, dan share. Agar semua orang juga dapat membuat martabak manis sendiri. Tidak susah-susah lagi beli keluar. Untuk adonan 500 gram ini bisa menjadi 3-4 loyang kalau loyangnya sedang. Kalau kecil bisa sampai 5 loyang martabak manis. Nah, selanjutnya kalau topping sudah diletakkan semua, selanjutnya kita letakkan susu kental manis. Siram susu kental manis dengan merata dan selesai. Martabak manis siap disantap oleh keluarga kita. Lihat, sarang martabaknya hampir mirip percis dengan martabak yang dijual di pasar.